Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas semua rahmat dan karunia yang telah Allah berikan pada kami dan kita semua. Amin. Perkenalkan, nama saya Agus Sifaun Najah. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jombang, Jawa Timur. Perjalanan saya menjadi dosen tidaklah terpikirkan dari dulu ataupun menjadi sebuah cita-cita. Ketika duduk di bangku sekolah dasar, pernah saya bercita-cita menjadi seorang guru, karena mendapatkan gambaran bahwa seorang guru itu orang yang hebat, karena mampu mencerdaskan anak bangsa. Seiring berjalannya waktu, cita-cita itu berubah menjadi orang yang mampu menjadi lebih baik dan mampu bermanfaat kepada orang lain. Saat menempuh pendidikan sarjana, juga menjadi sesuatu yang tidak sempat terpikirkan, bahkan menjadi sebuah cita-cita. Namun saya bersyukur berkat doa restu orang tua saya bisa menempuh pendidikan sarjana sampai lulus di tahun 2009. Perjalanan menjadi dosen dimulai ketika saya pada semester 7 diminta menjadi salah satu asisten dosen pada alma mater saya. Pada saat itu, para dosen melihat potensi saya untuk berkembang. Maka di tahun 2011 saya diminta mengambil pascasarjana di Universitas Diponegoro, dan alhamdulillah lolos seleksi dan diterima. Namun ada satu permasalahan yang menurut saya krusial pada saat itu, yaitu pada proses pembiayaan saya hanya bisa mengandalkan dengan beasiswa, sehingga kuliah terpaksa saya tunda dulu. Pada tahun 2012 sampai 2014 dapat melaksanakan pendidikan pasca di Magister Sistem Informasi Universitas Diponegoro. Alhamdulillah dapat mengikuti wisuda pada tahun 2015. Setelah selesai dari pasca sarjana, saya kembali kepada alma mater saya di Universitas Kyai Haji Hasbullah. Misi awal ketika terjun total dalam dunia pengajaran perguruan tinggi, sebagai dosen saya cenderung konsentrasi pada fokus bidang pengajaran. Hal ini mungkin didasari pada latar belakang dari keluarga saya yang berasal dari background keluarga tidak mampu, sehingga termotivasi untuk memberikan pengajaran yang baik, yang berkualitas pada semua mahasiswa saya. Karena hal tersebut belum tentu bisa mereka dapatkan dari dosen yang lain. Selain melakukan pengajaran, saya juga berusaha mulai mengikuti kompetisi hibah di tingkat nasional. Skema pertama yang saya coba ikuti pada skema penelitian dosen pemula pada tahun 2014 dengan judul proposal Rancang Bangun Sistem Informasi dengan Algoritma C45 untuk klasifikasi siswa kurang mampu. Alhamdulillah proposal ini lolos seleksi dan didanai. Keberhasilan ini menjadi tonggak awal saya untuk selalu berusaha mengikuti hibah-hibah yang lain, baik pada skema penelitian maupun skema pengabdian. Namun pada kenyataannya saya cenderung fokus atau cenderung konsentrasi pada skema penelitian. Sehingga pada tahun 2012 ini alhamdulillah saya bisa lolos hibah penelitian terapan kompetitif nasional dengan mitra penelitian dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Bentuk pelayanan pendidikan yang saya lakukan terhadap mahasiswa dalam perkuliahan diantaranya setiap awal perkuliahan saya sampaikan terkait dengan RPS dan kontrak perkuliahan. Hal ini saya lakukan untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki gambaran proses perkuliahan dan aturan yang disepakati. Pengalaman yang saya dapatkan selama melakukan penelitian, saya coba integrasikan di kelas perkuliahan dalam berbagai bentuk. Salah satu contoh misalkan, pada mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi, pengalaman di lapangan yang saya dapatkan saya sampaikan dalam sebuah perkuliahan sebagai gambaran bagaimana sih melakukan analisa sistem di lapangan, bagaimana melakukan penelitian ataupun
mengambil analisa pada kasus-kasus produk permintaan dari mitra, sehingga mata kuliah ini tidak hanya sebatas teori, tapi juga diberikan contoh-contoh ataupun praktek di lapangan yang pernah saya ikuti atau saya lakukan. Pada contoh yang lain, pada mata kuliah metodologi penelitian misalnya, saya juga memberikan gambaran terkait dengan bagaimana proses saya meneliti, mulai bagaimana menyusun proposal yang baik, menyusun sebuah latar belakang penelitian yang baik, metode-metode penelitian yang saya gunakan seperti apa. Itu semua saya jabarkan, saya sampaikan dalam perkuliahan di metodologi pada mata kuliah metodologi penelitian. Pada sisi yang lain, misalkan saya juga memberikan contoh bagaimana menyusun luaran suatu penelitian, terkait dengan menyusun laporan penelitian, terkait dengan bagaimana menyusun sebuah publikasi hasil penelitian, baik dalam bentuk buku, dalam bentuk artikel, ataupun dalam bentuk proceeding. Contoh-contoh yang saya berikan di lapangan, baik pada mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lain, secara tidak langsung saya berharap mahasiswa tidak hanya belajar terkait dengan teori, tapi juga bisa memiliki inspirasi, memiliki gambaran bagaimana sebenarnya perkuliahan atau proses di lapangan yang akan mereka hadapi di kemudian hari. Sebagai media komunikasi saya dengan para mahasiswa, artinya saya mencoba memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk selalu komunikasi, diskusi, sharing, dan mungkin konsultasi kepada saya dengan saya berikan nomor handphone saya minta untuk mencatatnya, menyampaikan apa yang menjadi keluhan mereka di dalam perkuliahan saya. Karena saya yakin mahasiswa saat melakukan perkuliahan kadangkala mereka merasa sungkan atau merasa tidak enak dengan teman-temannya, atau tidak berani menyampaikan secara langsung dalam kelas, tapi mereka berani menyampaikan secara personal. Dan ini memang saya temukan di perkuliahan saya. Karena pada dasarnya mahasiswa yang mengikuti perkuliahan saya ataupun di prodi saya ini dari latar belakang yang bermacam-macam. Untuk komunikasi dalam perkuliahan, saya melakukan membentuk sebuah WhatsApp group supaya proses perkuliahan menjadi komunikasi menjadi lebih baik, sehingga mudah untuk menyampaikan perintah, mudah untuk menyampaikan instruksi di dalam perkuliahan, ataupun bahkan mungkin tugas-tugas yang sifatnya insidental. Apabila dalam RPS itu saya menyebutkan kuliah dilakukan secara daring, maka saya memanfaatkan media pembelajaran yang difasilitasi oleh kampus melalui alamat elearning.unwh.ac.id. Proses perkuliahan saya menggunakan evaluasi perkuliahan saya menggunakan atau melihat dari berbagai aspek, dan ini saya sampaikan saat menyampaikan RPS ataupun kontrak kuliah. Di antaranya adalah bahwa UTS dan UAS wajib diikuti. Bobot saya sampaikan, misalkan UTS dan UAS memiliki bobot sekitar 30%. 30% ada basis project, ada kehadiran, dan lain sebagainya. Sehingga mahasiswa juga tahu aturan-aturan yang berlaku di perkuliahan saya. Dengan ini perkuliahan dapat berjalan dengan baik dan mahasiswa merasa puas ataupun setidaknya merasa cukup dengan materi-materi yang saya sampaikan, yang saya kombinasikan dengan hasil-hasil penelitian saya, sehingga saya beranggapan mata kuliah yang saya sampaikan cukup menginspirasi bagi mahasiswa-mahasiswi saya, dan ini akan terus kita kembangkan di dalam menyusun perkuliahan yang baik.
Mungkin ini dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini terkait dengan literatur review kajian akhirnya. Kita akan mencoba untuk membuat sebuah karya tulis atau paper yang berhubungan terkait dengan literatur review. Jadi kalau kita mau meneliti di slide kedua, kalau kita mau meneliti terkait dengan tahapan penelitian di bidang computing, itu kita butuh menentukan bidang penelitiannya. Jadi materi ini sudah banyak saya singgung pada waktu mata kuliah metodologi penelitian. Bagi yang masuk, bagi yang tidak masuk biasanya ada yang kepotong. Oke, nah harapannya, jadi goal akhirnya di pertemuan kita beberapa kesempatan ke depan, itu goal akhirnya adalah sebenarnya akan bisa menyusun sebuah draft artikel dengan konsep literatur review. Jadi kita nulis sebuah review artikel dari artikel-artikel yang sudah terbit. Jadi konsepnya nanti seperti itu. Sehingga tahapan yang ada di slide 2 itu mulai dipikirkan. Misalkan penentuan bidang ini berhubungan terkait dengan yang saya kuasai atau yang saya pahami daripada sebuah bidang penelitian. Misalnya yang TA-nya berhubungan terkait dengan e-commerce, yang berhubungan terkait dengan IoT, cari aja bidang-bidang yang kamu sudah kuasai di situ. Nah, jadi kalau literatur review itu konsepnya adalah kamu sudah punya bidang yang kamu sukai atau kamu mau dalami. Ini biasanya pekerjaan ini atau konsep ini banyak dilakukan secara terus-menerus oleh mahasiswa pasca sarjana. Jadi konsepnya kalau di S1 memang belum banyak. Nah, cuman kalau mau belajar nulis itu kita harus mulai mengenal yang namanya literatur review. Biasanya kalau yang bimbingan sama saya, literatur review itu letaknya ada di bab 2. Di bab 2 sebelum landasan teori. Nah, literatur review ini akan menjadi fondasi dasar sampai menyusun namanya latar belakang penelitian, serta menyusun namanya riset problem. Jadi kalau kita meneliti, nanti tahapan pertama itu adalah riset problem, identifikasi riset problem. Nah, apa itu riset problem? Yang tahu? Rumusan masalah. What the meaning riset problem? Rumusan masalah dan batasan masalahnya. Bukan. Rumusan masalah dan batasan masalah itu adalah bagian daripada penelitiannya. Nah, yang kita maksud di sini adalah riset problemnya. Riset problem itu adalah masalah yang menjadi dasar kita melakukan penelitian. Jadi masalah yang menjadi dasar kita melakukan penelitian itu namanya riset problem. Kalau di S1 atau mahasiswa S1 ke bawah, D3 itu belum banyak. Tapi kalau sudah lulus masuk pasca itu dikejar. Riset problemnya apa? Kalau mahasiswa S1 bisa menentukan riset problem, itu biasanya publikasinya sangat bagus. Nanti akan masuk di kisaran, kalau jurnal di Indonesia biasanya masuk di kisaran SIMPA 2, 3. Itu biasanya riset problemnya bagus. Tapi kalau belum bisa menentukan riset problem, nanti biasanya publikasinya akan sedikit bermasalah. Nah, nanti kalau sudah tentukan bidang termasuk topiknya, termasuk masalah penelitiannya atau riset problemnya, kita bisa nyusun namanya metode.
Nah, yang biasanya saya kejar atau di S1 mulai sering saya kenalkan namanya start of the art. Namanya start of the art. Nah, start of the art itu posisinya, bahasa paling mudah memahami start of the art itu adalah orang sudah pernah melakukan apa. Contoh, kita melakukan riset atau penelitian terkait desain teknologi IoT. Menurut kita, wah bagus sekali itu. Kalau orang yang nggak ngerti kadang-kadang wah tapi bahasa IWAPE itu posisi apakah karena dia tahu itu yang terbaik atau dia tahu karena baru kali ini dia tahu. Nah, untuk menjadikan sampean itu adalah orang-orang yang tahu bahwa itu yang terbaik, apa yang harus dilakukan? Kalau bahasanya Al-Quran adalah ikro, membaca. Kalau bahasanya orang dunia baca paper dan lain sebagainya. Nah, itu adalah perintah agama. Kalau dalam agama perintahnya adalah ikro. Apa sih manfaatnya daripada kita melakukan? Kenapa? Eksak teknik itu bidang kadaluarsanya cepat. Bidang kadaluarsanya cepat. Usahanya cepat. Makanya harus mundurnya 5 tahun ke belakang. Kalau 10 tahun, ya dapat. Hari ini saya merevisi paper di Sinta 3, itu dapat komentar salah satunya daftar pustaka kurang up to date. Nah, karena sama mahasiswa saya nggak ngecek daftar pustaka itu. Begitu saya cek, ini sudah 7 tahun yang lalu. Ini sudah 8 tahun yang lalu. Aduh, ini PR berat saya. Hanya saya koreksi ya. Sampai sekarang belum selesai. Nah, ini PR yang nggak tahu selesai atau enggak. Makanya yang sekarang periodemu ini saya ambil skenario paling kanan, oke lah, konferen aja dulu. Nah, karena kalau saya target jurnal bagus-bagus, ya kembali ke saya semua. Nah, itu masalahnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Bengkakan kok habis ini kita praktek. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kalau Sinta sendiri itu 1, 2, 3 bedanya apa? Atau Sinta sendiri bedanya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Secara garis besar itu adalah ranking sebuah jurnal terakreditasi di Indonesia. Ranking. Sinta 1 itu biasanya adalah jurnal-jurnal yang didaftarkan akreditasi dan lolos indeks Scopus dan atau World of Science. Dan atau of Science. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang posisinya terakreditasi di Sinta 5, memperbaiki diri, ditata yang bagus, kemudian disubmit ke Scopus, dilalah lolos tanpa mengajukan akreditasi, aturannya langsung dia bisa masuk ke Sinta 1. Jadi akreditasi itu bisa loncat, nggak harus dari 6 turun naik ke 5, naik ke 4, 3, terus 2, terus 1, enggak. Bisa dari 6 langsung ke 1 juga bisa. Caranya seperti ini. Sama dengan akreditasi kampus. Dari yang kalau sekarang baik menjadi unggul, berarti dari C ke A apakah bisa? Bisa. Cuman biasanya kerjanya butuh sangat luar biasa. Nah, untuk membedakan Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah lembaga akreditasi di tingkat kementerian. Ada namanya Arjuna. Pakai istilahnya, dosennya bingung kadang-kadang. Jadi kalau Arjuna itu untuk penilaian jurnal, akreditasi jurnal nasional, disingkat Arjuna. Pengindeknya namanya Sinta. Repositorinya namanya Rama. Wayang apa ini? Nah,
Kalau di Sinta bedanya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 secara umum seperti itu. Sama dengan Scopus tadi, Q1, Q2, Q3. Kalau diibaratkan itu berarti kalau di Sinta 1 akan bisa menginspirasi nulis seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Penjelasan saya? Ada lagi? Dulu waktu aku ikut pelatihan Scopus itu kan berulang kali ditekankan pada hijacket jurnal. Nah itu sebenarnya kenapa sih Pak? Kenapa kita nggak langsung dibeli tips aja gitu loh? Ditekankan pada tentang materi hijacket jurnal. Jadi apa kan saat pelatihan itu kan ada berbagi pengalaman muda tembus ke Scopus, hijacket jurnal sama The Art of Writing dan tips to write a publication in Scopus. Nah maksud saya itu kan kampusnya di luar Jombang ya. Kenapa kok enggak kita ditekankan juga di hijacket jurnal itu sebenarnya apa sih Pak? Hijacket jurnal itu sebenarnya gini. Ini penjelasan sederhana yang biar mudah dipahami ya. Yeah. Jadi saya tidak menggunakan istilah biar nggak bingung. Gampangannya gini. Saya punya sebuah jurnal terindex ke Scopus. Ya, terindex ke Scopus. Di situ tingkat penerimaannya susah. Jadi tingkat penerimaannya susah itu karena memang seleksinya ketat. Berapa tingkat ketertolakan? 80%. Ada jurnal kalau Scopus biasanya ada rate of accepted. Kalau nggak salah istilahnya sebenarnya rate of accepted atau tingkat diterimanya atau tingkat ditolaknya berapa. Ada yang kalau tingkat diterimanya itu misalkan cuma 20%. Berarti dari 10 yang diterima cuma 2. Dari 10 yang diterima cuma 2. Nah, apa hijacket jurnal itu? Jurnal A itu kategorinya Scopus Q1, biaya 10 juta. Seperti itu kan? Diduplikasi oleh orang lain, jurnal itu apik. Ditelok. Dari mana publikasinya? Banyak dari Indonesia. Oke. Dia bikin cloningan jurnal. Ya, cloningan jurnal sama didaftarkan ke Scopus juga. Begitu diterima di Scopus, dia rubah wajah dia disesuaikan dengan jurnal yang ini tadi. Dia turunkan tarifnya. Kalau itu 10 juta, ini saya kasih 5 juta deh. Atau sama 10 jutanya, ini karena ini 10 juta kan ya. Ini sama 10 juta. Tapi tingkat penerimaannya ditinggikan. Kalau yang ini itu 20% atau 40%, artinya 60%-nya ditolak. Maka dia ambil kebalikannya, 80% diterima. Keambilannya sama plek. Dicari di Scopus sama. Atau bahkan yang kedua ini nggak ada di Scopus, tapi dia mencantumkan alamatnya di Scopus. Nah, di situ ada link, kalau dicek ke Scopus ada, tapi sebenarnya yang muncul di situ adalah jurnal yang ini, yang A bukan yang B. Nah, terus kenapa harus hati-hati? Kita harus memastikan dua jurnal ini yang benar yang mana. Atau bahasa tadi yang saya bilang mudah adalah kita harus memastikan mana yang predator, mana yang bukan. Nah, kalau hijacket itu posisinya seperti ini tadi. Jadi ini ada jurnal bagus, susah masuknya, biayanya mahal. Dia bikin duplikasi yang kalau diteliti orang yang ala kadarnya teliti menganggap ini sama, padahal ini beda. Nah, itu kira-kira gambarnya seperti itu. Kenapa harus hati-hati? Ya itu tadi. Ini masuk ke sini 10 juta kan lumayan nih. Nah, padahal biaya terbitkannya nggak sampai 10 juta. Paling separuhnya lah 3 jutaan. Yang 7 juta mana? Alif kata satu. Itu begini Pak, pengertian gambarnya sama nggak? Satu barang kalau dijual di Tokopedia nggak layak tampil, terus kemudian diupload sama orang, diupload ke Tokopedia dan itu bisa tampil. Sama seperti itu nggak pengertiannya? Hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan. Kalau hijacket itu titik tekannya adalah pada jurnalnya, bukan artikel yang masuknya. Ya,
bukan artikel yang masuknya. Bisa jadi artikel yang masuk itu juga memang betul-betul bagus, tapi orangnya nggak tahu bahwa ini jadi jurnal. Jadi titik tekannya kalau jadi jurnal itu adalah jurnalnya atau pengelola institusinya, bukan produk artikelnya. Jadi harus ditekankan di situ. Kalau yang sampean bilang tadi titik tekannya adalah produknya. Kalau ini adalah jurnalnya. Itu hampir sama tapi beda. Oke, ada lagi sebelum kita masuk praktek. Cukup? Oke, kalau sudah cukup bisa masuk ke Google Scholar. Yang pertama tentukan tema yang akan sampai survei. Tentukan sendiri. Jadi saya tidak menentukan. Cari berdasarkan passionmu, berdasarkan pemahaman kamu. Lek gak paham belas gimana? Yos pokoknya golek paper sing sekiranya awakmu paham. Lek gak paham belas, yo golek sing paham bu, apa-apa. Tidak harus bab kuliah. Misalnya pahamnya terkait Mobile Legends, yo golek orang Mobile Legends. Pahamnya terkait dengan toko online, ya sudah cari aja tentang toko online. Pahamnya terkait dengan tren masak, ya sudah cari itu aja terus. Pokoknya carian yang berhubungan terkait dengan publikasi jurnal, titik dan tuh. Terus nanti kalau sudah ketemu berapa minimal paper yang harus didapatkan, berapa minimal paper yang harus didapatkan, coba ambil paper 25 di tema kamu. 25. Pakainya apa? Sementara pakai Google Scholar dulu. Nggak usah yang agak ribet-ribet DOAJ apalagi Scopus, mumet gambaran nanti. Cari yang sederhana pakai Google Scholar, nanti susun dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah ini di sesi selanjutnya nanti kita bisa diskusi lagi, tanya jawab lagi. Nah, instruksinya jelas? Oke. Jadi tentukan temanya, cari artikelnya aja dulu. Tentukan temanya, misalnya temanya berhubungan terkait, tadi saya kasih contoh misalkan tool untuk pemrograman Android di Indonesia. Bahasa sederhananya gini, orang di Indonesia bikin aplikasi Android itu pakai apa sih? Kamu bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa jawab, cari di jurnal. Temukan 25 paper setidaknya untuk menjawab pertanyaan itu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita ketemu lagi hari apa? Minggu. Selasa, Rabu, Kamis, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Hah? Ada kelas? Ada kelas. Minggu ada kelas dari jam berapa sampai jam berapa? Sama. Jam 9. Jam 9 sama. Jam 9 sampai jam 12. Oke. Siangnya. Sanggup siangnya? Sanggup siangnya. Kalau sanggup tak apa-apa. Saya oke-oke aja. Setelah ini teori dasar beberapa sudah saya tulis di slide, silahkan sambil dipelajari. Nanti itu masih akan saya update lagi di sesi selanjutnya beberapa materi yang harus saya tulis. Nanti silahkan dibaca. Minggu di sesi selanjutnya itu kita mulai konsultasi istilahnya, konsultasi, sesi konsultasi, sehingga